the shining stars upon the highest bough. Have yourself a merry little Christmas Amin. Luar biasa lagu pujian dari Gavin Gabriela Rantung. Ini anak dari Dr. Alvin Rantung dan Grace Rantung. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah puisi yang akan disampaikan oleh Saudara Donald Waran secara live. Silakan Don. Selamat sahabat. Natal di masa COVID. Tuhan lahir di masa sepi. Saat hati kita sesak dengan dosa. Tuhan lahir di kadang hina. Saat kita hidup penuh darah dan murka. Tuhan lahir dan diusir dari tanah leluhurnya saat kita tidur di balik selimut mewah. Hari itu, sebelum malam pekat, orang per orang mendata diri, mereka bersesak-sesakan, semua Suaranya hilang. Oh. Bisa? Maaf, boleh diulang lagi Don, sorry banget. Suaranya ke mute. Oke. Sorry. Iya, silakan Maaf. Natal di masa COVID. Tuhan lahir di masa sepi. Saat hati kita sesak dengan dosa. Tuhan lahir di kandang hina. Saat kita hidup penuh darah dan murka. Tuhan lahir dan diusir dari tanah leluhurnya saat kita tidur di balik selimut mewah. Hari itu, sebelum malam pekat, orang per orang mendata diri. Mereka bersesak-sesakan. Semua berbicara harta dan kuasa. Sementara sinagog sepi dan puja-puji. Hingga Tuhan makin di puncak sedih. Tuhan kesepian di sinagog. Tak ada lagi nyanyian para surga. Tak ada hati yang tulus. Tak ada doa-doa. Tak ada doa-doa. Tak ada manusia. Tuhan mencari manusia. Manusia meninggalkan Tuhan. 2000 tahun kemudian, sinagog juga menjadi gereja. Tetapi gereja kembali sepi. Virus corona menjepit di mana-mana. Dari sentuhan hingga salaman. Dari bisikan hingga teriakan. Manusia makin berjarak dengan manusia. Hingga manusia yang sempat kehilangan rasa rindu mendadak memahami rindu. Tapi corona bukan kutukan. Tuhan tak pernah mengutuk umatnya. 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 Tu
Kita hanya perlu paham bahwa Tuhan tak selalu hadir disertai malaikat untuk membuatmu tertawa. Ia juga kadang hadir di samping iblis untuk membuatmu bisa tetap bergembira di tengah luka. Maka di balik corona, Tuhan sedang mengajarkan dan mengingatkan bahwa sebelum corona, kita kadang lupa selupa-lupanya sebagai manusia. Kita kadang-kadang lupa selupa-lupanya bahwa kita butuh tinggal di rumah. Melihat anak, mendengar ibu, menyalami ayah. Kita kadang lupa, selalu lupanya bahwa kita butuh kesendirian untuk berdoa, untuk merenung, untuk berubah. Kita kadang lupa selupa-lupanya bahwa Tuhan berbisik tidak hanya dari gereja, ia juga hadir dari rumah. Ia menyapa lewat tangisan anak kita. Ia memanggil lewat cerewet ibu kita. Ia mencintai lewat bentakan ayah kita. Natal kali ini mungkin tidak seindah Natal dulu. Gereja mungkin tak semeriah dulu. Bajumu mungkin tak semewah yang dulu. Tapi ingat, Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sekarang. Ia kini hadir di rumahmu, meski ia rindu kamu hadir di rumahnya. Menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu yang kudus, hingga malam makin temaram, hati makin temaram. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Jika kamu merasa ditinggal, kamu hanya perlu sadar. Sudah seberapa jauh kamu meninggalkan Tuhan di kandang hina itu? Bandung 25 Desember 2020. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Donald Koran, luar biasa puisinya ya, sampai ada yang bilang boleh minta enggak katanya puisinya. Baik, terima kasih Saudara Donald Koran. Kita sangat diberkati dan saatnya mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13 dan terakhir di tahun 2020, yaitu Surga, Pendidikan dan Pelajaran Abadi. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita akan segera mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara, dan bacaan akan disampaikan oleh Selin. Selin, siap ya Selin ya? Kemudian tadi saya tunggu Joy, tapi rasanya belum ada di sini Joy Sitompul ya. Dr. Tambunan. Ada Cynthia. Oke, boleh berdua Cynthia ya. Perempuan-perempuan malam ini ya, Pendeta. Oke, silakan. Jadi Selin dan Cynthia yang akan kita. Silakan Pendeta Kuntara. Baik, selamat sahabat saudara di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung ya di dalam satu pelajaran yang sangat penting, yaitu surga yang kita sama-sama rindukan. Oke. Dan saya akan coba share screen ya. Baik, surga, pendidikan dan pelajaran abadi ya.
Itulah yang kita akan pelajari bersama-sama. Saya lihat sudah berapa 160 orang yang hadir, ya, dan kita senang bahwa kita bisa belajar bersama-sama. Kembali kita ingin gunakan CIA Principle, Connect, Interpretation Question, and Application Question. Oke. Nah, connect, ya, kita bertanya mengapa pelajaran ini penting, ya. Diskusikan di kelas, tetapi sesudah diskusi orang memberikan pandangan, kemudian Anda bisa memberikan beberapa gambaran ini untuk melihat lebih lanjut rencana Tuhan untuk pendidikan, ya. Kemudian untuk melihat pendidikan bukan hanya di dunia, tetapi sampai di surga, untuk menunjukkan bahwa kehidupan di surga lebih bernilai daripada kehidupan di dunia ini, ya. Untuk mengenal suasana pendidikan yang kekal, ya, untuk belajar bagaimana dapat hidup dalam kerajaan surga, ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang kita pelajari di dalam kita punya pelajaran. Ayat hafalan sudah dibacakan tadi, ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda bisa jelaskan begini, ya, surga yang kita tuju, konteks langsung mengenai pengalaman pertobatan. Sebetulnya ayat itu berbicara, ya, yang tidak pernah dibayangkan itu adalah mengenai masalah kehidupan kita di dalam Kristus, ya, maka hidup kita itu baru penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Tetapi ini merupakan satu perkara juga yang kita bisa aplikasikan untuk suasana surga, ya. Memberikan aplikasi kepada apa yang terjadi bila sampai di surga, di mana apa yang Tuhan berikan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bukan berarti kita tidak pernah bayangkan ataupun mimpikan, tetapi yang Tuhan berikan adalah lebih dari apa yang kita pernah pikirkan. Oke, kita tidak tahu apa yang terjadi di seberang kematian. Sebab itu banyak spekulasi yang dibuat oleh orang, ya. Apa yang terjadi, ada yang katakan harus melalui purgatori, ada yang katakan langsung masuk surga, ya. Kemudian ada yang katakan yang ke neraka, yang langsung ke neraka dan sebagainya. Banyak spekulasi. Kita mau gunakan apa yang Alkitab katakan. Kita bersyukur adanya Alkitab sehingga kita punya gambaran akan apa yang kita dapat nikmati, ya. Kita percaya kepada Alkitab yang menggambarkan bagaimana kita masuk surga dan juga mengenai dunia baru. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, interpretation question, ya. Ringkasan pelajaran, bumi adalah yang kita pelajari sekarang ini adalah pendidikan dasar, ya. Pengharapan pendidikan ke surga, kita harapkan satu, suasana surga, kemudian dunia baru, dan itu adalah pendidikan kekal. Jadi daripada semua pelajaran ini, saya coba ambil sarinya untuk 3 poin ini. Bumi pendidikan dasar, baik, diskusikan, apa tujuan yang dicari manusia dalam mencapai pendidikan di dunia ini? Jadi kalau orang pergi sekolah, ya, kemudian pergi sampai ke perguruan tinggi, tujuannya itu apa? Ya. Dan kita bisa lihat beberapa poin, ya, lingkungan kita semua mempunyai unsur pendidikan. Begitu anak itu lahir, waktu bayi kan dia mulai belajar. Belajar untuk minum, ya. Belajar untuk jalan, belajar untuk merangkak dulu jalan, kemudian lari. Belajar, ya, tata krama dan sebagainya. Kita semua hidup dalam satu lingkungan pendidikan. Tidak ada sesuatu yang kita lihat sekitaran kita yang tidak mengandung unsur pendidikan. Oke. Jadi dari lahir sampai kepada kematian manusia senantiasa belajar. Manusia harus belajar untuk hidup dan belajar untuk mempunyai keahlian tertentu untuk pekerjaan di kemudian hari. Jadi kalau orang mau jadi guru misalnya, dia harus ikuti misalnya lembaga pendidikan ataupun ya ikut universitas, fakultas pendidikan. Ya, orang menjadi pengusaha dia belajar. Jadi sekolah itu adalah untuk supaya dapatkan pekerjaan di kemudian hari. Manusia harus tetap belajar untuk dapat hidup di rumah tangga, ya, bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik. Kita punya program misalnya di TV sekarang, Obsesi Hati, ya, di Hope Channel Indonesia setiap hari Senin. Kita belajar bersama-sama supaya bisa menjadi orang yang lebih baik dalam rumah tangga. Bersosialisasi di masyarakat, menjadi warga negara yang baik. Kita perlu untuk belajar semua ini. Pendidikan di dunia ini disebutkan penggunaan istilah sekolah sahabat, Institut Persiapan untuk Hidup Masa Depan. Oke. Itulah
kita pelajari di dunia. Kemudian kita dapatkan tujuan pendidikan. Di dalam pelajaran kita memberikan nama Blaise Pascal, menyebutkan tidak peduli berapa lama manusia hidup, bagaimana baiknya seorang hidup, lambat laun dia akan mati. Apa yang harus dipikirkan ialah apa yang terjadi di seberang kematian. Jauh lebih bernilai menyiapkan diri untuk masa kekekalan daripada kesenangan di dunia ini yang bersifat sementara. Ya, anehnya orang terlalu sibuk hanya memikirkan untuk hidup di dunia ini yang sebetulnya hanya sementara. Padahal surga itu kekal ya untuk selama-lamanya ya. And ada istilah forever is a long time. Jadi selama-lamanya itu adalah satu perkara yang lama sekali, tapi kita sering pikirkan untuk kesenangan yang bersifat sementara saja. Ya. Nah, jadi kita harus pikirkan untuk satu perkara yang masa depan. Itulah sebabnya true education means more than pursuit of certain course of study. Ya, lebih daripada hanya mempelajari suatu mata pelajaran. Itu berarti persiapan untuk hidup sekarang ini, tetapi dikatakan itu artinya lebih daripada hanya hidup di sekarang ini. Ya, itu meliputi akan pengembangan secara fisik, mental, dan rohani, dan menyiapkan kita sukacita hidup di dunia ini dan sukacita yang lebih besar di surga yang akan datang. Dan kita sudah sering sebutkan ini. Ya. Kemudian Child Guidance halaman 298. Excuse me. Kehidupan di dunia ini merupakan persiapan untuk kehidupan yang kekal. Pendidikan dimulai di dunia tidak akan selesai dalam kehidupan ini, tetapi akan berlangsung terus sampai pada kekekalan. Terus maju dan tidak pernah akan selesai. Makin lama akan makin nyata kebijaksanaan dan kasih Tuhan dalam rencana penebusan. Oke. Nah sekarang, apa masalah pendidikan di dunia ini? Dosa telah merusak berbagai unsur pendidikan manusia. Akibat dosa ada ketidakjujuran, penyuapan, kecemburuan, ya, dan sebagainya. Menyiapkan untuk pekerjaan di dunia. Ya. Anda sudah bekerja baik-baik, ada kecemburuan. Jadi Anda punya pangkat itu tidak bisa naik-naik. Ya. Ada juga kita bisa gagal. Kemudian ada orang yang malas, usaha yang korup, hasil kerja yang gagal. Itulah hasil yang kita kerjakan di dunia ini kita bisa dapatkan. Namun kita belajar dari berbagai masalah di dunia ini untuk kerinduan hidup yang lebih baik, percaya kepada rencana Tuhan, menunjukkan kepada dunia bahwa orang Kristen berbeda, ya, berbeda. Kenapa? Orang Kristen itu haruslah jujur, rajin, tidak mementingkan diri, memuliakan nama Tuhan. Jadi mereka yang mempunyai pengharapan untuk surga itu berbeda daripada yang biasa. Banyak perkara-perkara yang lain yang saudara bisa tambahkan dan diskusikan di situ. Baik, sekarang kita masuk kepada pengharapan pendidikan di surga. Oke, siapa yang mulai tadi? Selain. Semuanya itu dituliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita memiliki hidup yang kekal, siapa? Percaya kepada nama Allah. Oke. Kemudian Cynthia. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kita lihat bahwa kehidupan itu, artinya hidup yang kekal itu oleh sebab kita memiliki akan anak, yaitu Yesus Kristus. Oke, menyiapkan hidup yang kekal untuk semua. Selain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata bahwa tawaran hidup yang kekal itu bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua. Tetapi syaratnya adalah percaya akan Dia. Oke, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Oke, ini berbicara makan dagingku dan minum darahku, ya. Itu artinya berbicara mengenai masalah, ya, firman Tuhan, tetapi saat yang sama ini berbicara mengenai masalah kita adalah anggota tubuh Yesus, ya, di mana kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Yesus sendiri. Makan, ya, artinya firman-Nya, ajarannya, hidupnya yang kita boleh miliki dalam kehidupan kita. Oke, jadi dengan demikian pendidikan di dunia ini adalah siap untuk masa depan, ya. Kita perlu makan untuk hidup, juga untuk rohani, kita memadukan Yesus setiap hari, ya. Kita percaya untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita memiliki Yesus, ya. Bila kita memiliki Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Janji hidup kekal terbuka untuk semua. Barang siapa yang percaya, ya. Jadi ini satu tawaran yang luar biasa. Kemudian pengharapan pendidikan di surga, kita coba lihat beberapa ayat tambahan, ya. Kita lihat kepada bagian B, Yohanes 4 ayat 14. Siapa sekarang? Selain? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Baik, dan kita tahu bahwa air itu adalah Yesus, sebab Yesus adalah air kehidupan, ya. Jadi banyak orang yang pergi ke gereja hanya musim Natal atau waktu Paskah, ya, 2 kali setahun, ya. Baik, kita kalau mempunyai Yesus di dalam hati kita, kita akan selalu, ya, bagaikan air yang mengalir terus. Artinya kita boleh mempunyai hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi Yesus di dalam hati kita. Baik, Yohanes 6 ayat 40. Cynthia? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke. Jadi kita bisa melihat pentingnya percaya kepadanya, ya. Kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita percaya bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mempunyai penyerahan yang sepenuhnya kepada Yesus, sehingga Yesus yang hidup di dalam diri kita, ya. Kemudian ada 2 ayat di sini, selain Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Semua sebab kasih karunia Allah. Oke, di sini katakan pelihara dirimu di dalam kasih Allah. Jadi kasih Allah itu harus selalu kita pelihara di dalam hidup kita, ya. Yesus selalu siap untuk memberikan kasih-Nya, ya. Namun kita harus selalu siap untuk dipimpinnya. Oke, inilah 2 Petrus 3 ayat 12 dan 13. Saya baru ingat tempo hari kita bicarakan tentang anaknya Cynthia yang akan baca. Ada anaknya Cynthia? Bukan untuk kelas ini, Pak Pendeta, untuk Bible study. Oh, Bible study. Oh, ya, ya, ya. Bukan Oke. hari Minggu. Iya, hari Minggu. Oke. Sekarang Cynthia. Oke, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Oke, jadi bagaimana kita supaya tetap mempunyai pengharapan ini, supaya akhirnya kita boleh bersama-sama hidup dengan di surga, kita menantikan langit baru dan dunia baru, dikatakan di sini, ya, dalam perdamaian dengan Dia. Artinya mempunyai persekutuan dengan Yesus Kristus, ya, perdamaian dengan Tuhan, ya. Kemudian menghidupkan satu kehidupan yang tidak bercacat celah, ya, sebab Tuhan yang bekerja dalam hidup kita akan menghasilkan suatu kehidupan di mana kita boleh berjalan di dalam kebenaran. Oke, nah, kita coba ambil sarinya daripada semua ayat-ayat tersebut, ya. Pengharapan kita untuk menikmati surga, yaitu bagaimana memiliki Yesus, percaya kepada Yesus, dan
kita akan mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu kita sudah miliki sekarang ini kalau kita sudah memiliki Yesus, ya. Ya. Jadi bukan nanti, tetapi sekarang kita sudah punya hidup yang kekal. Kenapa? Ya, kalau kita mati nanti itu adalah bersifat hanya tidur saja, tetapi kita sudah punya hidup yang kekal. Sederhana, ya, dikatakan mempunyai kehidupan yang sederhana, pengharapan hidup yang kekal berhubungan dengan penerimaan akan Yesus Kristus. Itu satu hal yang sangat sederhana sebetulnya, ya. Menerima Yesus, percaya kepadanya, ya, menghidupkan kehendaknya. Terus itu harus dipelihara di dalam pemeliharaan kasih. Kita ingatlah, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Artinya, mempunyai koneksi dengan Yesus, maka secara langsung otomatis kita akan hasilkan buah-buah penurutan. Ya. Kalau kita selalu berbicara tentang hukum Tuhan, ya Sabat, tidak makan babi dan sebagainya, tetapi tidak bersekutu dengan Tuhan, maka kita jadi orang yang kering, ya. Dan kita tidak sanggup juga menurut hukum Tuhan. Kita menjadi orang yang kritis, ya. Selalu melihat kesalahan orang lain, merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Tetapi kalau bersekutu dengan Yesus, memelihara dan mengasihi Yesus, maka kita akan menghasilkan penurutan. Semua bisa mendapat hidup yang kekal selama memiliki Yesus dan sebab kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita masing-masing. Jadi bukan oleh sebab perbuatan, tetapi oleh sebab kasih karunia. Ya. Kemudian dalam perdamaian Allah, kita dapat berusaha untuk tetap tidak bercacat celah di hadapan Allah, ya, tidak bercacat celah walaupun kebenaran kita seperti kain lara saja, namun Tuhan yang bekerja dalam kita menyebabkan, ya, penurutan itu dengan penuh sukacita kita laksanakan. Baik. Kemudian hal yang bisa ditanyakan, diskusi, ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang punya sikap yang berbeda, ya? Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang punya sikap berbeda mengenai kehidupan setelah kematian, atau tidak peduli mengenai kehidupan setelah kematian. Jadi sekarang ini pokoknya hidup sekarang ini saja. Ya, banyak orang-orang muda katakan, ya, ataupun ada stoik, ya, ya, dikatakan let us eat, let us drink, tomorrow we die. Ya, ya. Jadi hidup untuk sekarang ini. Bagaimana kita coba membimbing ataupun menolong mereka. Oke, diskusikan bagaimana pendapat Anda. Nah, sekarang kita punya pandangan, Anda bisa menjelaskan misalnya, bila kita belajar Alkitab, maka kita akan percaya. Ingatlah, ya, iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Jadi bicara tentang firman Allah, maka orang yang membaca itu akan jadi percaya. Ada orang yang cari-cari salah Alkitab, ya, dari agama lain, ya, dia coba cari salah Alkitab, dia coba baca-baca, akhirnya berubah menjadi Kristen. Yang pernah dengar nama Yusuf Roni, ya, dia baca Alkitab untuk mengkritik orang orang Kristen, tetapi akhirnya justru jadi Kristen, bahkan jadi pendeta. Ya, banyak sekali gitu. Ya, orang, saya pernah cerita mungkin tentang Sam Tannehill, ya, pembunuh, ya, dia baca Alkitab, akhirnya bagaimana, ya, bertobat, ya, dalam penjara, ya. Hidup yang berubah. Jadi ada kuasa dalam firman Tuhan. Jadi bila kita belajar, maka kita akan percaya. Makanya perlu kita akan mengambil waktu untuk belajar. Bagi mereka yang tidak percaya, ajak mereka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, masalah dengan manusia yang kita buat hanya berdoa supaya pikirannya, artinya masalah dengan manusia, kita adalah orang yang berdosa, sering kita tidak mengerti. Makanya yang kita dapat buat adalah berdoa supaya pikiran dapatnya terbuka. Ya, jadi kita doakan kepada anak-anak muda kita, misalnya yang tidak memikirkan akan surga, ya, punya pandangan yang lain, kita doakan dan biarlah pikirannya dapat terbuka. Ya, kemudian ada orang-orang yang punya masalah dengan suami, ya. Ya, masalah dengan suami, dan saya anjurkan, ya, berdoalah untuk suami Anda, ya. Kemudian biarlah pikirannya dapat terbuka, ya. Ataupun juga Anda juga dapat berubah dengan banyak berdoa. Oke, banyak yang percaya pada Alkitab, tetapi kebenaran bukan prioritasnya. Jadi perlu diberikan bimbingan bahwa hidup yang akan datang lebih berarti daripada hidup sekarang ini, ya.
Jadi ingat apa yang dikatakan oleh Pascal tadi, oke? Baik, ingatlah hidup di dunia ini berapa lama sih? 70, 80 atau 90 tahun ya. Ya, banyak di antara kita sudah di atas 70 tahun ya, termasuk saya sendiri, oke. Kemudian apa yang terjadi sudah itu? Kita akan mati juga ya. Orang Advent dikatakan bahwa 12-13 tahun lebih lama daripada orang lain ya, sesuai dengan penelitian di Loma Linda. Kita ataupun juga di banyak negara. Kita bisa hidup lebih lama dari yang lain kalau kita mempunyai pola hidup yang sehat. Oke, 12-13 tahun. Tetapi itu akan mati juga. Itulah sebabnya kita perlu ingat bahwa kekekalan adalah untuk selama-lamanya. Jadi kita pikirkan suatu masa di mana kita akan ya hidup dan kekal. Jadi itulah yang harus kita pikirkan. Oke. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu dunia baru, pendidikan kekal. Baik. Siapa punya bagian baca sekarang? Cynthia? Surga adalah sebuah sekolah. Bidang pendidikannya alam semesta. Dia yang tidak terhingga. Cabang sekolah ini didirikan di Taman Eden dan rencana penebusan tercapai dan pendidikan akan diteruskan lagi di sekolah Eden. Oke. Jadi apa namanya, saudara sekolah kita juga mulai dari dunia ini. Jadi kita ada juga di dalam apa namanya suasana sekolah. Tetapi kita akan teruskan sekolah itu di Eden yang baru. Kemudian satu hal yang bagus sekali di dunia baru, bagaimana kalau baca Wahyu 21 ayat 1-4 ya, kita dapatkan dunia baru dan langit dan baru ya. Semuanya ya penuh dengan keindahan, dan kita coba baca ayat yang keempat saja ya, Selain. Dan ia akan menghapus segala mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap, tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wah, ini satu perkara yang luar biasa. Sekarang tidak ada tangisan, ya, tidak ada air mata. Tidak ada perkara yang jelek di surga itu. Itu yang kita akan pelajari. Tidak ada seorang yang kehilangan kekasih, ya. Tidak ada kematian, sakit atau penderitaan. Hal-hal yang mula telah hilang, dikatakan artinya tidak lagi derita, tidak ada kriminal, artinya tidak ada penjara, tidak ada yang sakit, tidak ada apa-apa perlu rumah sakit, tidak ada polisi, militer atau dokter, ya. Luar biasa, ya. Tetapi kita sering katakan yang ada pengacara, ya. Kenapa kita semua kan jadi hakim di sana? Oke, jadi jabatan pekerjaan yang ada di sana adalah pengacara. Tetapi kita hidup di dunia baru, ya kita akan dikatakan membangun rumah dan tinggal di rumah yang kita akan bangun sendiri dan sebagainya. Tetapi suasana yang penuh dengan keindahan, ya, tidak ada air mata. Jadi kalau misalnya ada air mata sekarang ini, ya, oleh sebab ya kedukaan, ya, apalagi dalam masa COVID, kita hampir setiap hari dapatkan berita yang penuh dengan duka cita, ya, setiap hari, ya. Kita dapatkan, saya dengar ya, saya punya teman saudara Satori yang meninggal, ya, baru saja menantunya meninggal pada 2 minggu yang lalu, ya. Kita dengar saudara Paulus Panggabean, ya, kita dapatkan nama demi nama, ya, meninggal sebab COVID dan sebagainya, ya, penuh dengan suasana duka cita. Saya punya ipar sendiri meninggal, ya, Dr. Johan Lim, ya. Baik, tetapi kita bersyukur oleh sebab surga adalah tempat yang tidak ada air mata, ya. Kemudian dunia baru, pendidikan kekal. Kualitas pendidikannya yaitu mengenai apa? Mengenai Allah, ya, mengenai Tuhan, ya. Kita coba lihat kualitas pendidikan ini. Baik. Yohanes 13 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal, apa? Mengenal, ya, mengenal akan Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus. Kita akan terus pelajari, bukan hanya di dunia ini, ya, tetapi sampai di surga kita akan pelajari, ya. 1 Korintus 13 ayat 2, kita ingat tentang kita akan lihat muka dengan muka, ya. Dan ini yang menyebutkan bahwa suasana, ya, akan terbuka, ya. Kemudian dikatakan the great controversy 651, kita akan mengerti akan penebusan melalui kekekalan, dan pelajaran akan dapat lebih mengerti, ya. Nah, sekarang ya, nanti kita lihat kutipan lebih lanjut tentang masalah itu.
kita mau bertanya, diskusikan, ya. Kita akan terus belajar di surga. Bagaimana dengan mereka yang tidak suka belajar? Apakah mereka akan betah di surga? Satu hal yang kita tahu ialah, walaupun tidak suka belajar, misalnya di dunia ini, mereka punya banyak pertanyaan. Apakah Anda punya pertanyaan yang mau ditanyakan di surga? Ya, oh ada toh. Nah, kita coba lihat di sini, ya. Apakah pertanyaan yang paling sukar untuk dijawab? Misalnya, untuk saya, ya, mengapa Tuhan izinkan Andrew meninggal dalam usia 33 tahun? Bukankah dia sedang aktif-aktifnya? Belum lama sebelum ini dia baru saja bikin KKR di gereja kami, ya. Dia biasa menyanyi, ya, kedatangan Indonesia, dia ambil bagian dan sebagainya, ya. Dan dia sudah keliling ke lebih kurang 50 negara, dan sampai sekarang dia punya accounting software dipakai di seluruh dunia, ya. Bukankah Tuhan membutuhkan dia? Ya? Dia sibuk dengan pelayanan, ya. Kenapa Tuhan izinkan Andrew meninggal, ya? Nah, itu adalah satu pertanyaan yang sukar, tetapi kita akan dapatkan jawabnya di surga. Ya, kadang-kadang kita katakan dengan istri saya, katakan, ya mungkin Tuhan mau supaya justru pada saat dia punya rohani itu kuatlah, maka waktu itulah dia Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, jadi kami merasa senang, ya, waktu ada satu orang pendeta yang coba menghibur kami dan katakan, ya begini, ya. Aduh, kami sangat berduka cita atas kematian anak Anda. Ya. Terus saya katakan, kami bersyukur oleh sebab ia meninggal pada saat ia dekat sekali dengan Tuhan. Dia selalu berkata kepada kami, ya, bahwa dia selalu bersaksi bahwa buku-buku di pesawat juga dia bagi-bagi buku, ya. Ya. Jadi kami senang bahwa dia meninggal pada saat ia dekat dengan Tuhan. Kemudian apakah jawab pendeta ini? Ya, saya tidak bisa buat begitu tentang anak saya, sebab anak saya tidak dalam kebenaran. Bayangkan, ini adalah seorang pendeta yang bicara kepada kami. Jadi kita tidak tahu apa yang menjadi sebab, tetapi kita tahu bahwa Tuhan punya jawab untuk semua itu. Ya, baik. Sekarang kita hanya percaya walaupun kita tidak mengerti. Tetapi kita akan dapatkan jawabannya di surga. Perlu lebih percaya. Keyakinan akan bertambah jikalau kita percaya. Ya, sekarang kita tidak mengerti, tetapi kita percaya banyak yang kita akan pelajari dalam masa kekekalan. Oke, jadi itulah yang kita akan pelajari, saudara-saudara, dalam masa hidup yang kekal. Oke. Kemudian hal-hal yang kita harus ingat juga ke suasana surga. Kita coba lihat dari 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Siapa ya? Selain atau? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ingat, penderitaan itu sukar dihadapi, namun tidak ada artinya dengan surga, sebab surga untuk kekekalan. Ya, itu adalah penjelasan saya. Oke. Jadi kita mengalami penderitaan sekarang, bukan? Ya. Kita menderita, ya, oleh sebab penyakit, ya, oleh sebab kedukaan. Ini kebetulan dalam konteks seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kematian anak, ada yang kematian suami, ya, ada yang kematian orang tua. Itu adalah satu pengalaman yang kita alami, ya. Setiap hari kita mengalami tantangan hidup, ya. Ingatlah, penderitaan itu suka dihadapi, namun tidak ada artinya dengan surga. Salah satu hal yang dikatakan oleh Mrs. White, ya, sesudah dia lihat suasana surga dan sebagainya, sementara dia kan mengalami penderitaan, anaknya meninggal, suaminya meninggal dan sebagainya, ya. Dan apakah yang dikatakan oleh Ellen G. White? Ya, sesudah melihat ini dia katakan, heaven is cheap enough. Ya. Jadi surga itu cukup
cheap, ya, murah. Kenapa? Sama aja dengan percaya, bergantung kepada Tuhan, kita akan menikmati semuanya. Wah, luar biasa sekali, ya. Sebab surga itu penuh dengan kekekalan, hanya hidup untuk selama-lamanya, ya. Luar biasa. Jadi jangan takut untuk menghadapi sesuatu perkara yang bersifat mungkin menderita. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan dalam soal pekerjaan, ya. Oleh sebab mau mempertahankan sahabat, kadang-kadang mengalami kesukaran di sekolah bagi mereka yang masih sekolah, oke? Ya. Tetapi semua itu dikatakan cheap enough, ya, murah kalau kita sudah nikmati semuanya suasana surga. Oke, sekarang pertanyaan kepada Anda, siapa yang Anda ingin ketemu di surga untuk belajar dari mereka? Oke, Selain? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Wah, kita akan makan sama-sama dengan Abraham, dengan Ishak, dan kita bisa tanya sama mereka, ya. Jadi sekolah itu artinya suasana surga, suasana belajar. Kita bisa belajar dari mereka, ya. Jadi tanya sama Ishak, bagaimana ya rasanya itu menikah dengan orang yang tidak pernah ketemu? Sebab dia akan dijodohkan. Tidak pernah ketemu, bagaimana rasanya? Atau bagaimana dengan Yakub ditipu-tipu terus? Ya. Terus kata, wah, sebab saya juga sudah pernah menipu orang. Jadi akhirnya Yakub dia disebut penipu, ya. Atau Abraham, bagaimana rasanya untuk mengorbankan anak satunya yang Tuhan sudah janjikan, doanya sudah dijawab dan dia harus korbankan, ya. Luar biasa sekali. Kita akan ketemu dengan Musa, ya. Bagaimana dia harus tinggalkan itu kekayaan Mesir, ya. Kemudian menderita, ya. Bagus kalau misalnya orang-orang nurut sama dia, dia pun dicemooh, dihina oleh orang-orang, ya. Ya. Padahal dia sudah berkorban. Sering kan kita katakan, bukan saya sudah korban untuk gereja, tetapi saya justru yang diterima adalah apa? Yang saya terima adalah kritik. Ini kan pengalaman daripada Musa. Kita akan belajar dari Musa bagaimana dia menghadapi semua itu. Kita akan belajar bagaimana dari Daniel yang bisa bertahan walaupun diancam masuk ke lubang singa sekalipun. Ya, luar biasa. Dan sudah pasti kita akan belajar juga dari Yesus, ya. Yang menyembuhkan orang yang harus mati dan berkorban, dan Yesus yang sekarang menjadi pengantara untuk kita masing-masing. Jadi banyak yang kita akan pelajari untuk masa apa? Kekekalan. Ya, luar biasa sekali, saudara-saudara. Baik, itulah sebabnya, ya, apa yang kita harus buat di sini? 1 Korintus 4 ayat 5, Selain. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Terima kasih. Oke, jadi kita jangan menghakimi. Artinya kalau kita langsung mengalami, misalnya kita ditipu, artinya dibohong, ataupun digosip saja. Kan sering sekali katakan menghakimi. Padahal kita kasihan sekali orang yang menggosip itu, mungkin oleh sebab dia sedang rendah diri. Ya. Kemudian kadang-kadang seorang marah dengan keras. Kita tidak tahu bahwa dia itu sedang kurang tidur tadi malam. Ya. Saudara-saudara sekalian, jangan hukumkan sebelum waktunya. Sebab semua kita akan mengambil waktu untuk menghukumkan. Jangan sering menyalahkan orang ataupun salahkan Tuhan. Sering orang katakan, aduh Tuhan, saya sudah begini baik, sudah setia kepada Tuhan, ya. Ternyata suami saya tidak setia kepada saya. Ya, saya sudah menjadi orang yang coba melayani dengan baik, ya. Kemudian masalah dengan anak saya, ataupun masalah dengan bos saya. Saudara-saudara sekalian, jangan hukumkan, ya, salahkan Tuhan, ya. Di surga kita hanya dipenuhi dengan puji-pujian, suasana yang sangat menyenangkan. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang mungkin bagus timbulkannya. Kalau di dunia kita sekolah, di surga juga kita akan sekolah. Apa bedanya sekolah di dunia ini dan sekolah di surga? Mungkin ini bagus untuk didiskusikan, oke. Nah, lingkungan di surga itu tanpa dosa untuk selamanya.
daya ingat kita akan apa? Tajam. Jadi kalau kita belajar, kita tidak akan lupa. Sekarang ini, aduh ya, kadang-kadang saya eh, sebutkan nama teman bekerja saya, misalnya dari Afrika Selatan. Oh, saya ingat-ingat. Oh, siapa itu ya namanya itu? Lupa ya, maklum sudah makin tua ya. Kemudian oh ya namanya ini. Jadi kita punya daya ingat yang terbatas, tetapi di surga ya, kita percaya daya ingat kita itu bagus. Ya bayangkan saudara, Adam itu mempunyai kecerdasan 20 kali lipat dari kita. Kita akan jadi cerdas ya. Kemudian belajar tanpa berkeputusan ya. Artinya terus-terusan belajar ya. Kita sifat ingin tahu ada di dalam diri setiap manusia. Ya, kita ingin tahu. Mulai dari bayi kan, artinya dari anak-anak kita kan ingin untuk tahu ini anak ini kenapa ini ya, dan sebagainya. Dan itu sifat ingin tahu di surga kita akan dapatkan dipenuhi. Ya, ya. Apa yang terjadi? Makin lama makin belajar tentang apa? Kasih Allah. Itulah makanya makin lama mengagumi akan Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang mengasihi kita dengan sangat luar biasa sampai dia korbankan dirinya sendiri. Kalau hanya satu yang bertobat, Yesus siap untuk datang. Luar biasa sekali ya. Ya, yang tidak sempat dipelajari di dunia akan dipelajari surga. Wah, apa yang Anda tidak sempat belajar? Wah, saya mau belajar menyanyi ya. Oleh sebab kalau nyanyi saya selalu false. Walaupun saya ikut, saya lihat ada Bapak Nadiak di sini. Ya, saya ikut choir di Naripa, paduan suara di choir ya. Pernah Rudolf Matahari sebagai apa namanya choir director atau Efron Batubara director. Tetapi saya punya suara selalu false. Saya mau di surga belajar musik lah ya. Nah, sekarang ya anak-anak saya main musik segala macam musik, tetapi saya hanya bisa bayar orang les musik ya. Tetapi saya tidak bisa main musik. Jadi saya mau belajar di surga. Wah, jadi yang banyak hal yang kita akan pelajari di surga. Sempurna dan penuh kesucian semuanya. Tidak ada lagi kecemburuan ya. Kalau Anda dapat grade tinggi ya, Anda akan tetap penuh dengan sukacita dan penuh kesucian, tidak ada lagi dosa. Luar biasa suasana itu kan. Oke. The Great Controversy, saya ada terjemahkan. Ini Google Translation. Ya, saya punya bagian ini yang baca. Dalam kehidupan ini, kita hanya dapat mulai memahami tema penebusan yang indah. Dengan pemahaman kita yang terbatas, kita dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh rasa malu dan kemuliaan, hidup dan mati, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Namun dengan kekuatan mental kita yang paling luas, kita gagal untuk menangkap signifikansi secara penuh. Panjang dan lebarnya, dalam dan tinggi, cinta yang menembus hanya dipahami secara samar-samar. Rencana penebusan tidak akan sepenuhnya dipahami. Bahkan ketika orang yang ditebus melihat sebagaimana mereka terlihat dan dikenal sebagaimana mereka dikenal, tetapi melalui zaman kekal, kebenaran baru akan terus terungkap ke dalam pikiran yang bertanya-tanya dan gembira. Meskipun kesedihan dan rasa sakit serta godaan di bumi telah berakhir dan penyebabnya disingkirkan, umat Allah akan selalu memiliki pengetahuan yang berbeda dan cerdas tentang harga keselamatan mereka. Oke. Terus salib Kristus akan menjadi ilmu dan lagu orang tebusan sepanjang kekekalan. Luar biasa sekali. Jadi sekarang kita mengerti, tetapi terbatas ya, sangat terbatas sekali pengertian kita ya. Kita akan dapatkan yang jauh lebih bagus, dan apa saja yang kita akan bisa nikmati di sana. Kita coba lihat Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita akan memuji akan Tuhan, suasana yang indah sekali ya. Ujian dengan choir ya, yang sangat indah dan merdu ya. Jadi apa yang kita akan pelajari lebih lanjut di sana? Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Wahyu 2 ayat 7 ya? Kita lihat. Siapa bertelinga, hendaklah
ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita semua bisa jadi pemenang. Mereka Oke. yang akan lepas dari masa aniaya. Oke. Jadi kita lihat bahwa kita mengalami banyak aniaya, kita akan lepas, dan itu adalah Wahyu 7 itu ada tentang 144.000. Kemudian barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Artinya pohon kehidupan ya yang menyebabkan kita akan senantiasa hidup untuk selama-lamanya. Tetapi barang siapa yang menang, ya, apa maksudnya menang? Ya, satu hal yang sangat menarik ya dalam bahasa Greka ya artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menang di situ adalah continues to overcome ya, yaitu senantiasa menang. Jadi menang dulu waktu terima Yesus, menang sekarang waktu kita menghidupkan kehendak Allah, menang masa yang akan datang walaupun banyak tantangan, continues to overcome. Oke, jadi senantiasa menang. Itulah yang kita boleh kepada kita lah dijanjikan akan suasana surga itu. Oke. Mengapa tidak dinyatakan semua? Kita tahu tetapi terbatas. Ingat pengalaman Ellen G. White, tidak ingin masuk ke surga ke dunia ini, sesudah sampai di surga dia rasa gelap sekali dunia ini. Ya, gelap. Ya, kita harus merindukan suasana surga. Sering orang tua tidak memberikan tahu semua. Banyak yang mungkin mau ke surga setelah mementingkan diri. Kalau Tuhan berikan semua dengan jelas, ya mungkin orang hanya ke surga untuk mementingkan diri. Tuhan akan memberikan yang terbaik dengan iman, hanya dan memberikan kepada Yesus. Oke. Bagaimana kita bisa tahu bahwa surga adalah pengalaman yang terbaik yang untuk kita? Coba bayangkan, ya kadang-kadang kita bertanya-tanya, tidak ada dosa, tidak ada sakit, kematian dan sengsara, itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya. Kemudian, ya kita sudah baca tadi Education halaman 303. Ya. Apakah akan ada itu kejadian Education 303 yang menyebutkan bahwa surga itu adalah satu sekolah. Oke, kejutan di surga. Bayangkan saat Paulus ketemu dengan Stefanus. Ada pernah bayangkan ya? Kan Stefanus itu yang merajam, yang siksa adalah Paulus, dan Stefanus waktu mati tidak tahu Paulus ya bertobat. Bagaimana dia kaget ketemu dengan Paulus. Jadi banyak kejutan ya di surga. Ketemu dengan Abraham kita sudah lihat, senang tinggal bersama cucu kita di surga ya, sukacita. Oke, saya sekarang ya terbatas waktu ya. Kadang-kadang harus di alam terbuka ya. Kemudian kadang-kadang mereka datang antar makanan tetapi jaraknya 10 meter dari kami ya. Hello, hai ya. Langsung kita harus pakai apa? Air hug. Jadi pelukan udara, air hug. Tetapi di surga kita akan apa? Dengan sukacita. Anda akan senang anggota. Ya, saya pikirkan, wah anggota saya dulu waktu saya di Kupang jadi pendeta, ya sudah pada meninggal umumnya anggota-anggota saya. Ya, akan ketemu mereka dan bercerita waktu kita mengadakan pengabaran Injil bersama-sama, bikin KKR ya. Kita akan bercerita bersama-sama. Oh, mungkin kita akan terbang ya, bisa terbang dari satu planet ke planet dan bisa ingat orang tanpa lupa. Oh, ini dia. Ya. Kemudian bermain dengan singa. Mungkin ada ingin ketemu dengan Nebukadnezar ya, sebab Mrs. White katakan dia akan ada di surga ya. Baik, saudara-saudara sekalian, coba bayangkan ya suasana yang serba penuh dengan keindahan. Pengalaman dengan Tuhan adalah sebagai guru yang agung. Yesus tetap jadi guru kita. Oke. Dan ini kutipan yang sangat indah sekali ya, the great controversy is ended. Ya, sin and sinners are no more. Dan saya ambil Google Translation. Boleh seorang bacakan? Siapa yang baca sekarang? Kontroversi besar telah berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta itu bersih. Satu denyut harmoni dan kegembiraan berdetak melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan semua mengalir kehidupan dan cahaya dan kegembiraan ke seluruh alam ruang yang tak terbatas.
Dari atom terkecil sampai dunia terbesar, segala sesuatu hidup dan mati dalam keindahan tak terbayang dan kegembiraan sempurna menyatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Luar biasa sekali. Ini kegembiraan yang sempurna. Ya, saya tidak sempat lagi edit ini Google Translation. Oke. Jadi kegembiraan yang sangat sempurna, sukacita yang luar biasa, menyatakan bahwa Tuhan itu kasih, semuanya menunjukkan kasih. Sedangkan waktu orang-orang itu di luar kota Yerusalem dibakar, yang menyebabkan ya mereka mati, artinya berduka, bukan api yang panas, mereka itu akan musnah sebentar saja, tetapi mereka berduka sebab meninggalkan Tuhan yang begitu mengasihi kepada mereka. Sampai katakan, God is just. Tuhan itu adil. Mereka menyadari bahwa hukuman itu memang tepat, mereka harus dimusnahkan. Ya, itulah duka cita yang terbesar, ya, yang mereka akan alami. Ya. Baik, kutipan yang terakhir, tulisan-tulisan pertama halaman 411 sampai 412. Selain Sama sekali bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman, tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaan itu. Saya meletakkan pena saya dan berseru, "Ya, kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib." Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu. luar biasa sekali, ya. Kita bicara bagus sekali, kadang-kadang lihat suasana yang indah, tetapi tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan suasana yang indah. Itulah yang kita akan nikmati dan kita akan hidupi untuk selama-lamanya. Baik, aplikasi. Apakah kita merindukan surga? Ya, suasana tidak ada dosa, tidak lagi kejahatan dan sebagainya. Kemudian kita punya pilihan. Memilih Yesus adalah yang terbaik, ya. Kita dapat berbicara kepada Tuhan setiap hari, ya. Kemudian berjalan dengan iman daripada takut mati. Siapanya menghadapi kematian takut, ya. Tetapi kalau kita berjalan dengan iman, kita tidak perlu takut akan kematian. Kenapa? Sebab kita tahu adanya surga, ya, yang Tuhan siapkan kepada kita, ya, sesudah Yesus datang, ya. Menghidupkan kehendak-Nya setiap hari merupakan satu kebahagiaan kalau kita merindukan surga, oke. Kemudian tetap punya pengharapan kepada kekekalan, ya. Pandanglah kepada ke atas, dikatakan, sebagai gantinya penderitaan yang kita lihat, kritik yang datang, kesulitan hidup, ya, ataupun masalah yang kita alami, kita memandang kepada yang di atas, ya. Dan kita perlu ingat, ya, kita punya latihan. Sekarang ini, ya, untuk hidup di surga, kita latih sekarang, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan membiarkan kita berbicara kepada kita. Itulah latihan. Ya. Selama menyiapkan diri kita untuk surga, kita perlu berlatih setiap hari, ya, untuk supaya kita hidup suasana surga, ya. Itulah sebabnya latih juga termasuk makanan, ya. Jadi kita tahu bahwa di surga itu kita tidak bisa makan makanan kita sebutkanlah makanan daging ataupun ikan, ya. Jadi kita latihlah sekarang, ya. Ya, kita latih sekarang, ya. Saya sebutkan dalam bahan yang lain, apa namanya, kita tidak makan daging atau vegetarian bukan oleh sebab itu dosa, ya, tetapi itu lebih sehat, ya. Jangan seperti mereka dari kelompok Davidian katakan berdosa ya kalau kita makan kalau tidak vegetarian. Enggak. Kita lebih sehat kalau kita vegetarian, dan kalau kita sehat kita dapat lebih mengerti akan firman Tuhan. Kita dapat lebih panjang umur untuk menikmati berkat Tuhan. Oke? Jadi perlu kita latih, ya, untuk hidup di surga, ya, yaitu melalui makanan dan kata-kata dan tindakan, ya. Jadi di sana kan tidak ada bentakan, kemarahan, dan oh kita harus latih di dunia ini, ya, oke. Berjalan bersama kita dapat memilih kekekalan atau kita mau pilih hidup sementara, ya.
Kita harus ingat, apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita punya pengharapan untuk ke surga atau tidak? Ya, itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Kita haruslah menunjukkan kita adalah umat yang berpengharapan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya lihat di dalam WA group PGSSI tidak ada pertanyaan ya yang harus dibahas ya. Iya, Pendeta. Oke, jadi sekarang mungkin sekaranglah waktunya tanya jawab. Kita masih ada 22 menit, Ibu Peggy. Ya, ada pertanyaan di chat. Oke. Ini dari Safrida. Ya. Kalau di surga kita jadi pengacara. Pertanyaan saya, apakah di surga ada yang terpidana? Iya, yang terpidana adalah orang-orang yang berada di dunia waktu itu. Kita kan jadi pengacara untuk 100 untuk 1000 tahun. Untuk membuka akan buku-buku ya, termasuk membuka buku-buku mereka yang ada di yang mati ya. Itulah yang terpidana yaitu orang-orang. Kalau kita sudah ada di surga kan, tetapi kita akan semua buku-buku catatan kehidupan akan dibuka dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu adil. Kemudian mereka yang mati ya, artinya belum dibangkitkan adalah orang-orang jahat, pada waktu itulah buku-buku kehidupan itu akan dibaca. Oke. Jadi itulah yang terpidana. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini Bapak Nadia angkat tangan, mungkin mau tambahkan itu. Ini ahlinya ini. Pak Nadia mau menambahkan, silakan kalau mau menambahkan. Di unmute dulu, Pak. Di unmute. Ya. Kalau saya mengajar di sekolah sahabat, sebelum mengajar sekolah sahabatnya, saya bertanya, apakah ada yang belajar sekolah sahabat sepanjang minggu ini? Tidak ada yang tunjuk tangan. Jadi, bagaimana caranya memotivasi supaya orang belajar sekolah sahabat? Dan yang kedua, banyak kali saya lihat guru-gurunya mengajar sekolah sahabat tanpa belajar sekolah sahabat. Sehingga yang terjadi pertanyaan yang liar, jadi tidak fokus. Kira-kira begitu. Oke. Kebetulan saya dulu bekerja melayani di Departemen Sekolah Sahabat. Ini merupakan salah satu problema yang sering terjadi ya, dan rahasianya yang sering kita berikan ialah menggunakan unit kerja sekolah sahabat ya, dan kadang-kadang sekolah sahabat ini guru sendiri tidak siap mengajar ya, jadi hanya kadang-kadang baca saja dari pelajaran ataupun seperti yang dikatakan bahwa murid-muridnya tidak belajar. Nah, untuk itu, kenapa orang tidak mau belajar? Kadang-kadang guru berkhotbah, ya. Jadi tidak ada partisipasi. Jadi untuk supaya murid-murid itu belajar, kita harus ya memberikan, artinya menggunakan metode mengundang orang untuk berpartisipasi. Ya. Ini agak parau sedikit. Ya. Jadi, tetapi partisipasi itu, ya kadang-kadang perlu banyak tingkatan. Kadang-kadang mulai dengan hanya tanya jawab seperti tadi, siapa yang belajar. Kemudian pertanyaannya misalnya yes or no. Ya. Misalnya Nebukadnezar akan ada di surga, benar atau salah? Jadi kan gampang orang jawab yes, no. Ya. Jadi yang kemudian bisa ajak mereka berpartisipasi misalnya dengan baca Alkitab. Ya. Jadi ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, jadi tolong bacakan. Atau ada yang hafal ayat ini ya, bacakan. Jadi mereka bisa, jadi partisipasi. Kemudian
akhirnya kepada sesuatu perkara yang bersifat mengapa, ya, misalnya mengapa ya Tuhan membiarkan kepada kita untuk menderita sekarang ini, misalnya kalau Tuhan itu mencintai kita, mengapa? Ya. Jadi kalau itu memerlukan suatu pemikiran lebih lanjut. Tetapi prinsipnya adalah mengajak orang untuk berpartisipasi. Untuk orang supaya belajar, ya kadang-kadang kita sudah bagi itu pelajaran, misalnya, ya, kita bagi kita akan bagi, kemudian si Polan tolong belajar, artinya memberikan sharing dari pelajaran hari Minggu ya. Kemudian si Butet kasih pelajaran dari hari Senin ya. Kemudian si Ucok ya berikan pelajaran pada hari Selasa ya. Jadi artinya mengajak mereka untuk belajar. Itu beberapa poin. Kemudian ya beberapa hal yang lain ialah bahwa kita coba memberikan suatu motivasi yang menyebabkan orang senang untuk belajar. Ya. Sering bisa diberikan melalui khotbah, ya, ataupun oleh guru sekolah sahabat. Ya. Bagaimana untuk menumbuhkan iman, kita perlu untuk membaca. Sebab iman datang dari ya pendengaran karena firman Allah. Ya. Kemudian firman Tuhan itu adalah satu mutiara kebenaran. Ya. Sangat sayang kalau mutiara kebenaran yang begitu berharga kita lalaikan begitu saja. Ya. Kalau ada di kita punya tanah itu ada misalnya harta karun, kita akan kejar, kita akan coba gali ya untuk kerja keras untuk mencari atau harta karun. Jadi begitulah ya kita bisa dapatkan sesuatu yang indah daripada firman Tuhan supaya adanya suatu motivasi ya yang lebih besar untuk belajar. Tetapi kalau seandainya guru-guru selalu mengundang orang untuk berpartisipasi dalam diskusi, kecenderungannya ialah, ya kita akan diskusi, saya kan tidak mau kelihatan bodoh-bodoh di kelas, tidak tahu jawabannya, kalau gitu saya mau belajar lah. Ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang kita bisa buat ya untuk coba supaya lebih banyak murid-murid yang bisa belajar. Oke, terima kasih Pak Nadeak. Ya, ada lagi pertanyaan yang mengenai masalah pelajaran kita ya? Ya, ada di chat pendeta sebentar ya dari saudara Jerry Laluyan. Ya. Oke. Ya, ini direct message. Ada saudara yang percaya dan menerima Yesus dalam hidup, taat menurut kehendak Yesus menurut agama Kristen lain. Setelah menyelidiki Alkitab dan mendengar lebih banyak tentang firman Tuhan, percaya akan doktrin Advent yang sesuai Alkitab dan mau menerima ajaran Advent, tapi tidak mau dibaptis. Sebab katanya sudah dibaptis diselamkan di gereja sebelumnya. Bagaimana pendapat pendeta? Dalam hal ini, kalau lihat kepada peraturan jemaat ya, dalam peraturan jemaat jelas bahwa orang yang sudah pernah diselamkan tidak perlu harus diselamkan kembali. Hanya di Indonesia yang mungkin diharapkan orang itu diselamkan kembali dengan mengatakan bahwa tangan yang membaptiskannya itu juga masih harus dibaptiskan, ya. Atau kehidupannya masih belum banyak kehidupannya yang belum sesuai. Tetapi dia sudah menghidupkan apa yang dia tahu. Ya. Jadi peraturan jemaat tidak menuntut dia sebetulnya untuk dibaptiskan kembali. Saya bikin KKR berulang-ulang ya di Amerika, ya di New Jersey, di Philadelphia, ya kemudian di California dan sebagainya. Kemudian mereka yang sudah pernah dibaptis, ya selam, ya maka kepada mereka saya berikan pilihan juga waktu bikin KKR di Indonesia ya tapi selalu dikatakan oleh para pendetanya supaya diharapkan untuk dibaptis ya terserah ya
tetapi orang bisa diterima dengan iman, ya, confession by faith, ya, acceptance by faith. Jadi bisa itu. Jadi lalu yang, ya, itu yang menurut peraturan jemaat, dan itu tetapi harus biarkan diputuskan oleh majelis, ya. Kalau memang sama sekali dia tidak mau, ya, kemudian bisa saja diterima sebagai anggota, ya, sesuai dengan apa, peraturan jemaat. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pulo Lasman mau bicara langsung. Silakan Pak Pulo Lasman Simanjuntak. Salam, selamat hari Sabat Pak Pendeta. Shalom, bagaimana Jatinegara? Puji Tuhan Pendeta, sehat selalu. Pak Pendeta, saya mau minta pendapat, ya, kemudian menjawab pertanyaan nanti akan saya berikan di kelas Pendeta, ya. Kebiasaan kita, inilah pelajaran terakhir, ya, 1 sampai 13. Pelajaran pertama pendidikan Taman Eden, dan terakhir di surga Pendeta. Kebiasaan buruk saya setelah belajar ini Pendeta selesai, ini saya simpen Pendeta buku ini. Padahal kita punya tugas ini, buku ini harus kita praktekkan, terutama jangkauan keluar Pendeta, ya, jangkauan. Mungkin Pendeta bisa mengupdate sedikit ya Pendeta, mulai pelajaran kita, kesimpulan pelajaran kita, aplikasinya untuk jangkauan keluar, mulai dari pendidikan Taman Eden sampai di surga ini. Pertanyaannya adalah Pendeta, di hari Selasa, ya, supaya kita sampai di sana, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan surga, kira-kira kata-kata kuncinya apa yang harus kita pegang di sini Pendeta? Ya, kata-kata kunci apa yang harus kita laksanakan supaya kita lulus di sekolah masa kini, persiapan kita untuk sekolah masa kekal Pendeta. Karena ada kata-kata yang cukup mengerikan Pendeta di penuntun kita. Yang pertama dikatakan di pembukaannya, apakah manfaatnya suatu pendidikan yang hebat dalam ilmu pengetahuan atau sastra atau bidang ekonomi atau bidang teknik jika pada akhirnya Anda berhadapan dengan kematian yang kedua di lautan api neraka bersama iblis sama setan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Yang pertama mengenai masalah intisari daripada pelajaran, sangat sederhana sekali. Ikuti saja apa yang kita kutip tadi, ya, yaitu, ya, to restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development of the body, mind, and soul, to prepare the students for the joy of service in this world and the wider joy of higher service in the world to come. Ya. Jadi sebetulnya mengembalikan peta Allah yang hilang. Ya. Jadi mulai dari Taman Eden manusia berdosa, kemudian, ya, mulailah, ya, satu proses pendidikan, artinya sudah mulai di pendidikan di Eden, kemudian diteruskan sekarang ini dalam menyiapkan sampai di surga, ya. Jadi mengembalikan peta Allah yang hilang. Itulah intisari daripada pelajaran kita. Oke. Kemudian kata kunci sesuai dengan pelajaran Selasa tentang suasana dunia baru, kalau mau untuk supaya di surga, kata kuncinya adalah baru. Kata kuncinya adalah baru, ya. Kita akan masuk ke surga, artinya langit dan baru dan dunia baru. Untuk itu kita harus mempunyai tabiat yang baru, ya, dan kita mempunyai hidup yang baru setiap hari. Kalau kita punya hidup baru dengan persekutuan yang baru setiap hari dengan Yesus Kristus, maka hidup kita akan diperbaharui setiap hari, makin lama makin baru sesuai dengan tabiat Yesus Kristus, maka kita akan bersama-sama dengan Yesus di dunia baru. Baik. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Sudah catat baik-baik. Makasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Raymond. Wah, hilang lagi. Ya. Minta referensi bahwa Nebukadnezar masuk surga. Tadi kita mengatakan ketemu Nebukadnezar. Apa namanya itu di Prophet and Kings, ya, halamannya, ya, nanti saya cari dulu, ya. Oke, siapa tahu ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan berikutnya ya Pendeta, ya. Ini dari Bapak Teddy Surya Atmaja. Selamat sahabat Pendeta, dalam pelajaran Triwulan ini menurut saya tidak ada yang langsung menyinggung tentang sekolah gereja.
apakah penulis pelajaran ini tidak ada rekomendasi untuk anak-anak bersekolah di sekolah? Ya? Oke. Saya katakan bahwa sebelum saya lupa, oke. Coba Anda bisa lihat itu yang pertanyaan tadi, Desire of Ages, pasal 67. Ya. Oke. Anyway, kembali kepada masalah ini suasana surga. Kembali ke suasana surga. Kepada sekolah gereja, ya. Pelajaran ini ya adalah aplikasi ya untuk 3 perkara. Oke, ya. Apa itu? Ya, rumah tangga, ya, sekolah dan gereja. Ya. Dan rumah tangga adalah sekolah, kemudian sekolah gereja adalah sekolah, dan gereja adalah sekolah. Dan semua tiga-tiganya ya, harus membawa siswa untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Mengembalikan peta Allah yang hilang. Ya. Jadi metode guru-guru sekolah gereja harus seperti metode Yesus. Ya. Kemudian orang tua harus seperti Yesus di dalam menjadi guru yang baik. Ya, dia adalah guru agung. Begitu juga para pendeta ataupun guru sekolah sahabat. Ya. Jadi aplikasinya ini ya adalah untuk keseluruhan. Ya. Penulis daripada sekolah ini, ya, penulis daripada sekolah sahabat ini adalah para rektor dari perguruan tinggi yang ada di Amerika. Ya. Jadi tetapi dasarnya adalah dari buku Education, ya. Jadi oleh sebab bukunya dari buku Education yang harus dibaca oleh semua guru-guru dan sebagainya. Jadi prinsip itu adalah satu prinsip yang berlaku ya untuk sekolah gereja, ya, untuk gereja dan untuk rumah tangga. Oke. Baik. Pendeta ada yang raise hand di sini, Saudara Dirjon Sitohang. Saudara Dirjon Sitohang, boleh dibuka videonya? Silakan bertanya. Baik, selamat sahabat, selamat malam buat kita semua. Videonya bisa dibuka? Ya, terima kasih Pak. Video saya dari tadi terbuka kelihatannya. Oh ya, tadi kelihatan hitam. Silakan Pak. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa. Nggak bisa? Bisa. Udah, silakan. Ya. Jadi maaf Bu Peggy, saya agak terlambat karena memang di gereja kami sekarang setelah ada kelonggaran ini jadi dibagi sekolah sahabatnya di malam sabat, lalu nanti khotbah dilanjut di pagi hari karena waktu yang diberikan hanya pendek di siang hari. Jadi saya sebenarnya sudah selesai diskusi sekolah sahabat di gereja kami gitu. Karena sekolah sahabat kami sekarang adalah di malam sabat. Jadi makanya saya selalu datang terlambat di Zoom ini. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya ini pun saya sudah pertanyakan tadi di diskusi Pak Kuntaraf. Jadi saya agak penasaran kira-kira kita di dalam beragama ini kira-kira apakah memang benar motif kita untuk mendapatkan surga itu. Jadi motif adalah untuk mendapatkan surga. Lalu, maaf kalau saya singgung dari luar, lagunya Ahmad Dhani ada yang katakan kira-kira seperti ini. Kalau seandainya surga itu tidak ada dan neraka itu tidak ada, apakah kita akan pernah memanggil namanya? Kalau surga itu tidak ada dan neraka itu tidak ada, apakah kita mau menyembah dia? Kira-kira begitu, Pak.
Jadi karena apakah benar bahwa motif saya dalam beragama ini adalah untuk mendapatkan surga itu? Kira-kira itu pertanyaan saya, Pak Kuntaraf. Terima kasih. Terima kasih. Saya pernah ada khotbah. Judulnya bukan. Ya, intinya adalah begini. Kalau tidak ada surga, untung atau tidak jadi orang Advent? Pak Dirjon, mungkin signalnya hilang ya? Iya. Oke. Iya, terputus. Jadi itu yang saya tanyakan, Saudara Tuhan. Ya. Untung atau tidak jadi orang Advent kalau tidak ada surga. Dan saya katakan, ya, bahwa artinya sesudah orang menjawab dan sebagainya, ada yang katakan untung, ada yang rugi, ya, maka saya katakan ya, bahwa walaupun tidak ada surga, kita untung jadi orang Advent. Kenapa? Saya bisa lebih sehat. Ya. Saya bisa punya damai. Saya punya teman-teman, ya, persekutuan yang indah. Saya punya keluarga Kristen, ya. Saya punya, ya, berkat-berkat yang banyak sekali. Terus saya katakan, tetapi Tuhan menjanjikan surga. Ya. Jadi surga itu adalah suatu bonus untuk saya. Ya. Itu adalah bonus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau seandainya ya kita berbakti untuk dapatkan surga, ya itu adalah boleh disebutkan langkah pertama dari banyak orang Kristen. Oke. Tetapi ya, kalau kita lebih kenal kepada Yesus Kristus, kita mencintai Yesus, maka berbaktian itu kita rasakan sukacita oleh sebab kita punya persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan satu sama lain, dan kita bisa rasakan dan rasakan berkatnya di dunia ini. Ya. Jadi oleh sebab kasih sayang kita lebih mencintai Tuhan. Jadi kita berbakti bukan oleh sebab masalah surga, oke? Surga itu bonus, ya. Itu oleh sebab kasih karunia Tuhan. Tetapi kita mempunyai perasaan damai oleh sebab dosa kita sudah diampuni, itu kita alami sekarang ini. Berkat-berkat kekristenan kita dapat nikmati sementara kita berada di dunia ini. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ada banyak yang orang katakan surga adalah tujuan saya. Benar, ya. Itu sama dengan murid-murid Yesus, ya. Waktu mereka mencari Yesus, ya, maka tujuannya adalah ya supaya Yesus adalah Mesias, Yesus akan jadi raja, kemudian mereka akan menjadi memegang puncak pimpinan, artinya dalam kerajaan Yesus Kristus dan sebagainya. Mereka mempunyai motif yang mementingkan diri. Nah, sementara mereka berkembang mengenalkan Yesus, mereka akhirnya, apalagi sudah pencurahan Roh Kudus, mereka tidak lagi ingat tentang kedudukan, ya. Itu mereka dengan sukacita mengabarkan kabar tentang Juru Selamat, oleh sebab itulah rencana Tuhan ke dunia ini supaya orang yang berdosa boleh diampuni dosanya, boleh mempunyai hidup baru,
Dan hidup baru itu kita bukan menikmati di dunia ini. Kalau kita hidup baru kan kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik kan banyak sekali berkatnya. Ya walaupun ada tantangan-tantangan yang besar juga, tetapi kita bisa lebih sabar untuk menghadapinya. Jadi segala kelimpahan berkat-berkat untuk menjadi orang Kristen kita nikmati di dunia ini. Namun Tuhan memberikan kepada kita, menjanjikan kita surga. Jadi itu memberikan kepada kita juga pengharapan, ya. Kenapa? Rupanya Tuhan menjanjikan mempunyai rencana sesuatu yang indah untuk kita. Ya, baik. Mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaan daripada Saudara Sitohang. Ya, jadi surga ataupun neraka, ya, itu tertulis dalam Alkitab. Ya. Namun biarlah kita berbakti pada saat kita mencintai akan juru selamat. Ya. Dan surga itu adalah sesuatu perkara yang kita akan diberikan kepada kita. Namun berkat-berkat itu menjadi seorang Kristen itu kita bisa nikmati sementara di dunia ini. Iya. Oke. Data pertanyaan selanjutnya dari Saudara John Lureke, benar nih bacanya. Selamat sahabat semua, pertanyaan, apakah orang yang harus dibaptis itu orang yang benar-benar mengerti tentang firman Tuhan atau belum mengerti, nanti cari mengerti setelah dibaptis? Soalnya saya melihat kalau KKR pendeta hanya mencari target baptisan saja. Mohon penjelasannya pendeta. Oke. Jadi banyak orang yang dibaptis yang sebab tidak mengerti, maka itu adalah suatu keadaan yang salah, tidak tepat. Ya. Sebab Alkitab itu berbicara. Ya. Misalnya di dalam buku ya Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20 ya, atau kepada buku Markus pasal 16 ya, 15 sampai 17. Dikatakan kita harus pergi dan mengajar. Jadi orang itu harus ya belajar. Ya. Kemudian siapa yang percaya akan dibaptiskan ya. Jadi orang itu harus percaya ya. Dan mereka yang tidak percaya ya tidak bisa dibaptiskan, dan untuk percaya dia harus diajar ya, harus mempunyai iman. Kemudian kita bisa lihat di dalam buku Kisah Rasul pasal 3 misalnya, pasal 2 ayat yang ke-39, hendaklah kau bertobat dan dibaptiskan ya. Jadi orang itu harus diajar, harus percaya, dia harus siap untuk bertobat, mempunyai hidup yang baru dibaptiskan. Itulah sebabnya kita tidak membaptiskan bayi. Ya. Kenapa? Sebab bayi masih belum bisa diajar, dia masih belum bisa percaya. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang belum percaya atau belum mengerti untuk dibaptiskan, itu adalah satu hal yang salah. Kenapa waktu orang itu ditanya dengan pertanyaan artinya ujian baptisan, ya, maka kan selalu ditanya, ya, percaya dengan ini, ya, percaya dengan ini dan sebagainya, ya, kemudian mendukung gereja dan sebagainya. Bagaimana dia katakan iya kalau dia tidak mengerti? Ya. Jadi kembali orang harus mengerti dan percaya dan siap untuk hidup baru dia dapatkan apanya dibaptiskan. Baik, mudah-mudahan itu bisa telah menjawab ya. Selanjutnya dari Saudara Bradley Sampol. Kalau perhitungan tahun tiada di surga, apakah di surga tidak ada siang dan malam? Bagaimanakah kita mengetahui hari Sabat? Ya, kalau seandainya kita lihat berbagai macam penelitian ya dengan apa yang disebut circadian rhythm ya, di dalam tubuh kita ini segala sesuatu ritme itu berlangsung 7 hari. Ya. Orang di dalam goa tidak tahu hari, dia akan tahu tubuhnya itu ya mempunyai ritme 7 hari.
sama seperti orang dapatkan cangkok ginjal, ya, maka ritmenya itu, ya, apakah dia bertahan atau tidak dalam perhitungan 7 hari. 7 hari, ya. Jadi suasana di surga tidak ada siang dan malam, oleh sebab dikatakan Tuhan, kehadiran Tuhan di situ, ya, tidak ada lagi malam di sana, namun ritme, ya, di dalam tubuh mereka mengetahui, artinya mereka akan tahu, ya, hari itu dari hari ke hari, oleh sebab disebutkan dari sabat kepada sabat, ya. Bagaimana itu bisa kita mengerti? Ya, nantilah di surga kita baru tahu, ya. Hanya yang saya tahu bahwa di dunia ini pun, ya, dalam keadaan di mana orang tidak tahu hari, oleh sebab di dalam gua, ya, tidak pakai kalender, ya, tidak pakai jam, ya, tetapi, ya, ada ritme 7 hari. Oke. Baik, Pendeta, ini waktunya sebetulnya sudah lewat, tapi kita boleh jawab pertanyaan untuk 3 orang. Dari Abner Tampu Bolon. Bahasa apa yang digunakan di surga? Bahasa surga. Ya, ini sudah dibantu jawab. Jadi, bahasa surga. Ya, jadi bahasa apa itu bahasa surga? Oke. Tadi tanya halaman berapa masuk surga. Ini Nebukadnezar, ya. Mungkin bisa lihat di Fundamentals of Christian Education halaman 410. Oke. Ya. Kemudian ya Fundamentals 411. Oke. Oke. Kemudian barusan tanya tentang bahasa apa? Ya, ada kemungkinan, ya, bahasanya adalah bahasa Adam dan Hawa. Dan waktu ditanya apa itu bahasa Adam dan Hawa, ya, kalau menurut arkeolog, saya pernah ambil kelas dari Dr. Siegfried Horn, ya, arkeolog kita yang terkenal, yang pernah jadi misioneri di Indonesia sebelum zaman perang, ya. Dia lihat bahwa dari semua bahasa-bahasa itu, ya, ada satu bahasa yang unik, ya. Dan itu adalah bahasa Sumeria, ya. Jadi kalau bahasa yang lain itu ada hubungannya satu sama lain. Jadi misalnya kita ambil bahasa Arab, ya, ada hubungan dengan bahasa Ibrani kan, ya. Jadi ada hubungannya, ya, bahasa-bahasa itu, ya. Ada rentetan hubungan. Tetapi ada satu bahasa yang tidak ada, ya, hubungannya dengan yang lain. Dan itu bahasa Sumer, ya. Jadi menurut teori daripada pendeta dari Dr. Siegfried Horn, ya, mungkin itulah bahasa surga, itu bahasa Adam dan Hawa. Jadi kalau itu adalah bahasa Adam dan Hawa, dan mungkin itu adalah bahasa Sumer. Tetapi, ya, jangan khawatir saudara-saudara, ya, kita tidak perlu harus belajar bahasa di surga. Kita akan langsung tahu bahasanya di surga nanti. Atau mungkin kita menggunakan bahasa kita masing-masing, ya, sebab kita sudah tahu bahasa Indonesia. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Pendeta, dari Saudara Januari Sianturi. Ketika tubuh kita sudah diubahkan, apakah nantinya kita bisa saling mengenal lagi? Oh ya, jawabannya adalah kita akan bisa saling mengenal satu sama lain, ya. Dan bahkan, ya, Mrs. White katakan, ya, ada di sana meja yang panjang sekali, ya, di mana kita akan duduk bersama-sama, makan bersama dengan Yesus yang berada di kepala surga. Kita akan makan bersama-sama dan kita bisa melihat dari kejauhan, ya, akan saudara kita, ya, teman kita yang ada di surga itu. Itu berarti apa?
mata kita adalah mata yang sangat bagus, ya. Sekarang ini kan jarak jauh kita tidak bisa lihat, ya. Tetapi mata kita adalah mata yang tajam, ya. Bagaimana itu kita bisa mengerti, kita tidak tahu, ya. Tetapi itu yang Mrs. White katakan, kita bisa mengenal satu sama lain. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, ini sudah lewat 12 menit. Ya. Tapi saya lihat ini Haumahu seperti angkat tangan. Haumahu. Ya, apakah Ibu Tin Haumahu mau bertanya? Boleh kami bertanya, Ibu Ya. Peggy? Ya, silakan. Selamat hari Sabat, Pak Pendeta, Ibu Peggy dan tim. Ya. Kami mau bertanya, sebagaimana kan tadi, kalau kami saya pribadi menasihati begitu, tapi saya tidak mau percaya, apakah seperti yang Yohanes 12 katakan bahwa Tuhan sudah membutakan mata dan menegikkan hati saya, supaya saya jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu saya berbalik sehingga Tuhan menyembuhkan saya. Lalu kenapa di Eli, anak-anak Eli itu ada jawaban yang sangat tegas sekali bahwa dikatakan, tetapi anak-anak Eli tidak mendengarkan perkataan ayahnya karena Tuhan hendak mematikan mereka. Tuhan hendak mematikan mereka. What's wrong, Pak Pendeta? Apa yang salah ya, Pak Pendeta? Kira-kira apakah belas kasihan Tuhan itu limit for them or something wrong with them, Pendeta? Ini maksudnya anak-anak. Bagian pertamanya tadi tidak begitu jelas, bisa diperjelas dia punya. Jadi anak-anak dikasih nasihat tetapi tidak mau mendengar, begitu? Karena di Yesaya katakan bahwa mungkin Tuhan sudah mungkin, tapi Tuhan Yesaya 6 dikatakan ayat 10 katakan Tuhan sudah membutakan mata dan mendenggilkan hati saya, supaya saya jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu saya berbalik sehingga Tuhan menyembuhkan saya. Nah, anak-anak Eli itu dikatakan di 1 Samuel 2 bahwa tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Apakah something wrong with them sehingga belas kasihan Tuhan itu sudah limit gitu, Pak Pendeta? Sulit untuk percaya atau mendengar nasihat? Oke. Jadi kalau Tuhan katakan Tuhan yang menutup hati mereka, ya, orang tersebutlah yang sudah mengeraskan hati dan Tuhan hanya mengizinkan, ya. Tuhan hanya mengizinkan peristiwa itu terjadi, ya. Jadi panjang sabar Tuhan itu luar biasa. Namun kalau orang sendiri mengeraskan hati, maka Tuhan tidak bisa memaksakan kehendak-Nya. Jadi orang yang bersangkutanlah yang sudah berdosa kepada Roh Kudus, ya. Jadi penutupan pintu kasihan terjadi kapan saja, bisa saja ya sekarang terjadi kepada satu orang oleh sebab dia sudah mengeraskan hati dan tidak mau menerima sama sekali. Ya. Maka Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Sama seperti pada saat zaman Nuh, ya, maka panjang sabar Allah, ya, itu tidak bisa lagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup oleh sebab mereka sudah mendukacitakan kepada Roh Kudus, ya. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 6, ya. Jadi kembali, mereka yang tetap mengeraskan hati, ya, maka sama sekali tidak menolak bagaimanapun suara Tuhan berbicara melalui orang tua, melalui pendeta, melalui radio, televisi, dan tetap mengeraskan hati, maka itu berarti bahwa ia sudah menutup pintunya sendiri dan Tuhan hanya izinkan hal itu terjadi. Dan orang tersebut akan mengalami, akan menerima akibat daripada perbuatannya. Baik. Oke. Terima kasih, Pak Pendeta. Sudah selesai, Ibu Peggy? Waktunya sudah jam 8:46, jadi kita sudah lewat 15 menit dari yang seharusnya selesai. Tapi karena ini terakhir tahun 2021, nggak apa-apa lah.
Terima kasih untuk semua yang sudah hadir bersama-sama kita belajar pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita diskusikan besok. Terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih Cynthia, Nadia, Selin, Aneta, terima kasih sudah baca. Kemudian tadi Pendeta Jimmy Haflar, terima kasih. Dan kita akan tutup pertemuan ini, namun saya akan berikan pengumuman sedikit. Seperti biasa, bahan presentasi pendeta akan saya bagikan di grup PGSSI WhatsApp maupun Telegram. Demikian juga dengan rekamannya. Dan lagi-lagi saya ini selalu kelupaan untuk record di awal. Jadi doa buka tadi tidak terrecord. Jadi minta maaf kepada yang berdoa. Dan juga kita akan bertemu kembali. Yang nyanyi direkam dah tadi. Cukup bagus itu nyanyian dari anaknya Dr. Rantung. Nah, itu Dr. Alvin bisa bangga dengar. Dan kita akan ketemu lagi pada Sabat depan dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, jam yang sama. Jadi kita akan ketemu sama-sama. Sekali lagi, sekalipun tidak mendapatkan posternya, pastikan bahwa tetap mengikuti acara ini, ya. Dan undang lebih banyak lagi saudara-saudara kita untuk mendengarkannya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Silakan Dr. Alvin Rantung untuk berdoa. Mari kita satukan hati berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, di hari Sabat yang kudus ini kami bersyukur bersama-sama. Kami boleh duduk di kaki Tuhan dan melalui hamba Tuhan, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang sedang bersama-sama kami. Kami melihat bagaimana kami memiliki pengharapan yang indah melalui suasana surga yang Yesus sudah ciptakan dari sejak masa kekekalan. Sampai saat ini kami boleh mengalaminya dan memiliki pengharapan yang sama. Biarlah ketika kami belajar dari waktu ke waktu dan akan belajar terus di dalam masa kekekalan tentang kasih sayang Tuhan, hati kami rindu untuk memiliki karakter-Mu. Karena hanya dengan karakter inilah ketika Engkau datang akan mengangkat kami untuk tinggal bersama Tuhan dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kala mana kami berada di Indonesia malam hari, Pendeta Kuntara pada pagi hari di Amerika. Tuhan memberkati dalam pelayanan Sabat yang kudus ini. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mempersiapkan kami semua dalam pertemuan yang indah dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Ibu Peggy dan semua teman-teman yang sudah melayani pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Dr. Alvin. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Terima kasih Bu Peggy. Semuanya. Terima kasih juga. Selamat Sabat, sehat selalu. Tuhan berkati. Sampai ketemu tahun 2021. Sampai ketemu. Ya, setahun. Selamat Sambut tahun baru. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu tahun Sabat, 2021. mari makan jagung. Ada jagung di sini yang bisa dibagi. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Selamat Sabat, sehat selalu, Tuhan berkati, sampai bertemu. Ya. Terima kasih dari Medan. Terima kasih Bu Nababa. Oke. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Tobing. Sampai ketemu Sabat depan. Ya, sampai ketemu. Amin. Sampai ketemu lagi Sabat depan. Ya. Selamat Tahun 2021. Selamat Sabat dong. Om, terima kasih. Terima kasih Peggy. Terima kasih. Selamat Sabat semua, Pak Heri Kurniawan. Selamat Sabat. Senang dengan renungan seiman setiap sore. Terima kasih Bu Nababan. Ya, kita selalu buka itu. Ya, terima kasih. Amin. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bapak Tambunan. Terima kasih, Refli. Ya. Ada kami pamit ya.